bakal bahas cara menyulap media sosial jadi alat yang bermanfaat buat kita belajar tentunya. Jadi, gue mau nanya nih sama kalian semua. Selama perkuliahan 4 semester ini, kan lagi banyak tugas, terus lagi cari-cari info gitu buat magang kan pastinya. Kira-kira sejauh ini aman nggak buat kalian atau kalian tuh ikutin aja harusnya? Sejauh ini sih gue masih aman, nggak buru-buru banget juga ya, karena teman-teman juga kan masih cari-cari gitu kan. Kalau paling kayak waktu MSIB kemarin nggak sih, kan kita hektik banget tuh, kita nyari informasi dari IG lah, TikTok yang kayak cara bikin CV yang bagus gitu-gitu kan. Itu juga dapat dari TikTok tuh banyak banget informasi daftar MSIB yang Nih, gue mau nanya nih sebenarnya, gimana sih pengaruh media sosial terhadap mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas kuliahnya gitu? kalau sekarang kan di era yang apa-apa serba digital ya, gue ngerasain tuh kayak apa ya banyak bantu banget lah, terutama dalam contohnya kayak ngumpulin tugas deh. Sekarang udah ada website khusus kan di PNJ, apalagi terutama di website namanya Waslu Spirit. Ya pokoknya sekarang udah gampang banget, apa serba tinggal kita foto, udah kirim ke masukin Google ya. E-learning ya. Iya, e-learning. Benar. Terus juga medsos tuh sekarang gampang banget kalau misal kita mau ngumpulin tugas, kayak bisa lewat Instagram, TikTok, YouTube. Jadi kita tuh tinggal nyalin linknya aja, terus kita bisa langsung kirim ke dosen atau bisa aja tinggal langsung tag dosennya di situ. Jadi kayak aman banget, berguna sih sekarang. Tapi lo sadar gak sih, kita jadi kayak gini tuh juga karena pandemi COVID yang tahun lalu itu? Iya, kayak kan waktu itu kan COVID ya tahun 2019 gitu, yang katanya libur cuma 2 minggu tuh kan, jadi terus medsos tuh berguna banget waktu masa-masa kayak gitu, kayak siswa tuh ngumpulin tugasnya tuh lewat situ. Betul nih, zaman-zaman COVID, jadi waktu itu kan kayak ngebuat belajar kita yang dulunya via Zoom meeting, Jimit, terus buat video kirim ke guru kan. Jadi kita tuh tahu gimana rasanya, belajar dari itu kayak gini ya. Jadi nambah pengalaman juga kan pastinya. Terus dampak besarnya sih jadi kebawa sampai sekarang kan. So, gue mau nanya deh sama lo, seberapa sering sih lo nemuin materi kuliah yang berguna lewat media sosial itu? Sering banget, apalagi di IG, TikTok, terus juga kadang gue suka nemuin di Twitter. Bahkan ya, isinya tuh bukan materi yang itu aja, nah justru ada materi tentang shortcut, cara ngegunain Excel dan Word. Dan tanpa kita cari, itu tuh kadang suka muncul sendiri. Jadi kayak bisa baca gitu. Iya. Cuma ya udah, kuota aja. Iya udah kuota. Kalau ini dah, media sosial tuh bikin lo lebih aktif nggak sih buat diskusi sama kegiatan kampus? Sebenarnya kita dituntut lebih aktif nggak sih? Benar. Iya. Soalnya ya contoh deh, kan gue sekarang lagi ngejalanin proker juga ya, gue ikut salah satu yang kemudian di desain gue. Ya itu tuh benar-benar bantu, kayak misalkan kita di rapat, kalau misalkan kan ada rumahnya dulu gitu kan, jadi kayak kita bisa meeting online. Itu bahkan meetingnya karena juga sampai tengah malam gitu. Nah, Juga sebelum kita ikut kepanitiaan itu pasti kan ada oprek ya, kayak di Instagram tuh banyak banget kan kayak oprek-oprek panitiaan, kayak apalah itulah, kita tuh jadi kayak FOMO banget, apalagi kalau misal kita tiba-tiba dikabarin nih sama teman-teman kita, gue ikut oprek ini nih, terus kita jadi makin FOMO banget. Iya, gue ikutan. Biar dia Lumayan juga kan buat nambah-nambah skill, Pokoknya positif ya sih. Iya. sertifikat, CV buat magang nanti. Nah, menurut lo nih, Dan, aku mau nanya, penggunaan media sosial tuh ngebantu nggak sih buat lo ningkatin skill digital lo? balik tadi kayak yang kita dibahas kan itu, wah benar-benar bantu banget pokoknya. Kayak contoh ke proses editing deh contohnya. Sekarang kan tugas kita kan mahasiswa perlu proses editing kan, itu belum ada aplikasi sekarang tuh benar-benar membantu. Apalagi kayak misalkan contohnya kayak yang kita di IG itu benar-benar membantu banget tuh ya. Sekalian nambah kalau di magang tuh kayak ada sosial media spesialis kan, jadi dia itu dibantu banget ya. Nah, yang masalah shortcut tadi, menurut gue tuh itu jadi hack yang paling sangat berguna, apalagi buat mahasiswa kayak kita. Terutama tuh buat tugas-tugas kita tuh, menurut gue jadi jauh lebih efisien banget gak sih? Ningkat waktu juga nggak sih? Iya. Lu seberapa sering sih, Des, ngupdate tugas sama info akademik terbaru lewat media sosial? Sering banget, Nak.
walaupun ya surat menyurat dari akademik juga pasti bakal sampai ke mahasiswanya. Tapi nih ya, menurut gue kampus-kampus tuh sekarang udah pada up to date banget, ya nggak sih? Mereka tuh aktif banget di sosial media, terutama tuh kayak posting-posting di Instagram, terus Snapgram ya? Iya, terus apa namanya himpunan-himpunan di jurusan juga pasti mereka aktif dalam memberikan informasi tentang akademik. Jadi menurut gua jadi informatif banget mereka nge-share info akademik itu. Keren, tepuk tangan gak sih? Nah, dari tadi kan kita udah bahas-bahas nih poin-poin plus dari medsos buat belajar ya. Pasti kan kayak ada plus ada minusnya nih. Kira-kira nih Kak, buat lu ada nggak sih kendala yang lu hadapin kalau pakai media sosial buat belajar gitu? Paling kendalanya tuh kayak ke distract aja sih. Semisal kan ada ya dosen yang ngirim materi tuh lewat link YouTube. Kayak semisal kita udah nonton nih, terus tiba-tiba kita tuh bosen pas lagi nonton, kita tiba-tiba tuh nyari hal-hal sesuatu yang nggak relevan dari pembelajaran. Kayak tiba-tiba kita scroll Instagram, scroll TikTok, shortnya YouTube, yang tiba-tiba kita nonton Suki atau podcastnya Dista. Itu kayak distractnya cuma karena itu sih. Nah, itu tadi diskusi kita tentang bagaimana media sosial bisa jadi alat yang bermanfaat buat belajar. Bukan cuma buat scroll-scroll Instagram, TikTok, Twitter. Jadi penting banget nih buat kita sebagai anak muda bisa mengelola penggunaannya dengan bijak ya. Semoga podcast ini bisa memberi inspirasi buat kamu semua yang lagi sibuk-sibuknya belajar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan